Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik saya sendiri yaitu Randi Saputra JS dari kelas A, teman-teman dari kelas A juga beserta terkhusus kepada Ibu Sukma selaku dosen pengampu kita yang telah menemani kita dari awal pertemuan hingga saat ini. Dan semoga tak lupa juga marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul dan selalu melaksanakan pembelajaran. Tanpa karunia-Nya yang berupa kesehatan, keselamatan, kesempatan dan juga waktu, mungkin kita tidak bisa selalu melaksanakan kegiatan pendidikan agama Islam di perkuliahan kita. Dan tak lupa juga marilah salawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yaitu Rasulullah yang telah membimbing kita dari zaman yang gelap menuju zaman yang terang benderang ini. Pada kesempatan ini kita melaksanakan ujian tengah semester, di mana merupakan tugas dari Bu Sukma yang memberikan tugas kepada kita, di mana kita akan saya sendiri khususnya akan menjelaskan dari bab 1 hingga bab 7 tentang dari bab 1 yaitu mengapa dan bagaimana pendidikan agama Islam itu diajarkan di perguruan tinggi, hingga materi terakhir yang yaitu bagaimana membangun paradigma Qur'ani. Baik, itu saja pembukaan dari saya dan langsung saja kita masuk ke materi pertama. Kita langsung ke materi pertama, di mana materi pertama itu tentang mengapa dan bagaimana pendidikan agama Islam itu diajarkan di perguruan tinggi. Sebelum itu kita harus tahu bahwa ada dua dasar dalam hal ini, yaitu pertama Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, di mana di sini dijelaskan bahwa dalam PT itu diwajibkan mengajarkan mata kuliah pendidikan agama secara mandiri. Dan poin kedua dijelaskan dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2007 bab 1 pasal 1. Dijelaskan bahwa pendidikan agama itu merupakan pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran atau kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Nah, kemudian mengapa agama ini diajarkan? Kembali lagi, selain 2 poin baik undang-undang dan peraturan pemerintah, ada juga pandangan umum. Seperti yang kita tahu bahwa pendidikan agama Islam itu merupakan pendidikan yang sangat penting bagi semua manusia. Pendidikan agama Islam itu dilakukan oleh seorang tenaga pengajar, guru, ustadz, dan sebagainya terhadap murid-muridnya untuk pengenalan tentang ajaran-ajaran Islam, agar nantinya setelah selesai dari pendidikan kita dapat memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran-ajaran agama yang telah diyakini oleh kita sendiri gitu, secara menyeluruh, serta menjadikannya ajaran agama Islam sebagai suatu pandangan ajaran atau dasar-dasar kita dalam mengambil keputusan gitu, dalam memahami materi-materi yang kita dapatkan. Untuk bagaimananya sendiri, bagaimana bagaimana seorang dosen atau seorang pengajar mengajarkan pendidikan agama Islam itu terbagi dua ya. Pertama, substansi materi, yang berbasis substansi materi, dan yang kedua adalah berbasis proses. Untuk berbasis substansi materi itu lebih menjurus kepada materi-materi yang ada gitu, dimana dosen menyuguhkan materi pendidikan agama secara luas dan mendalam dalam hal ini agar mahasiswanya bisa belajar tentang materi-materi apa aja yang ada. Kemudian ada juga yang berbasis proses. Dalam berbasis proses, pembelajaran ini di perguruan tinggi perlu kaya dengan proses. Mahasiswa tidak perlu dibekali materi keagamaan yang banyak. Tugas utama dosen di sini adalah memberikan keterampilan kepada mahasiswa tentang cara-cara atau pendekatan yang paling tepat untuk memahami dan mengimplementasikan ajaran agamanya. Nah, untuk ayat-ayatnya terdapat 2 ayat di sini yang secara jelas menjelaskan tentang pentingnya pendidikan agama itu ya. Yang pertama terdapat pada Quran surat An-Nisa ayat 59, dan yang kedua Quran surat Ar-Ra'd ayat 28.
Kemudian kita akan coba masuk ke materi kedua, yaitu tentang bagaimana manusia bertuhan. Untuk materi kedua ini kita akan masuk ke pokok bahasan bagaimana manusia bertuhan. Sebelum itu kita harus tahu bahwa dalam gimana kita bertuhan itu ada suatu konsep, yaitu konsep spiritualitas. Apa sih itu spiritualitas? Jadi gini, spiritualitas itu bisa kita anggap sebagai suatu kepercayaan gitu. Kepercayaan tentang apa? Tentang Tuhan, seperti itu. Kita percaya bahwa Tuhan itu ada suatu kekuatan yang gaib, non fisik, yang lebih besar daripada kita sendiri gitu. Dan ada yang menciptakan kita, makanya kita percaya bahwa kita memiliki Tuhan atau Sang Pencipta. Kemudian untuk ayat Al-Qur'annya sendiri yang menjelaskan, yang bukan lebih menjelaskan sih, lebih bersangkut paut dengan ini ada dua, yaitu pertama Quran As-Sajadah yang merupakan surat ke-32 dalam Al-Quran, di mana terdapat pada ayat ke-9. Kemudian dalam Quran surat Ar-Rum yang merupakan surat ke-30 dalam Al-Quran yang terdapat pada ayat ke-30. Seperti itu. Terus mengapa sih? Kenapa manusia itu memerlukan spiritualitas gitu? Jadi gini, yang kita ketahui adalah spiritual itu adalah pengalaman yang unik dan autentik gitu. Dengan adanya hal spiritual kita merasa bahwa hidup itu akan lebih bermakna. Setiap orang pasti memiliki pengalaman yang khas gitu dalam merasakan kehadiran Tuhan. Pengalaman bertuhan juga dapat menjadi bagian yang sangat erat dan mempengaruhi kehidupan pribadi seseorang. Sebagai contoh, kita mungkin jikalau kita telah melaksanakan ibadah seperti sholat, dalam melakukan berbagai hal kita akan tenang. Tapi ketika kita tidak melakukan sholat, khususnya sholat wajib, maka pikiran kita akan lari kemana-mana gitu. Dan untuk sumber pembahasan konsep ketuhanan selain Al-Quran, juga terdapat sumber psikologis melalui kajian neuroscience, di mana bakat bertuhan dapat dicari jejaknya dalam bagian-bagian otak yang dianggap terkait dengan kecerdasan spiritual gitu. Kemudian ada juga sosiologis, di mana setelah kita mendengarkan materi 1 dan 2, kita akan masuk ke materi 3 tentang mengapa manusia bertuhan, yang mirip dengan pembahasan tadi, tapi di sini memiliki pokok-pokok bahasan yang lebih menjurus bagaimana cara manusia meyakini dan mengimani Tuhan gitu. Sebelumnya kita akan berbicara tentang keyakinan atau iman. Tapi dalam hal ini keyakinan dan iman itu merupakan perspektif atau pandangan yang berbeda, di mana iman merupakan percaya atau yakin, tapi tidak hanya percaya yakin dalam hati, tapi diucapkan secara lisan dan dibuktikan dengan tindakan. Jadi untuk iman sendiri ini tingkatannya berada lebih tinggi daripada yakin. Kalau yakin kita hanya percaya, kita percaya bahwa Tuhan itu ada, dan sudah percaya hanya dalam artian pikiran dan tidak dibuktikan dan tidak diucapkan, seperti itu. Nah, kemudian terdapat juga esensi dan urgensi visi ilahi untuk membangun dunia yang damai. Jadi Allah menciptakan dunia ini bukan untuk kekacauan, bukan kehancuran, tapi Allah menciptakannya agar menciptakan insan-insan atau manusia-manusia yang damai, sehingga manusia dapat membangun kehidupan yang damai, aman, penuh kasih dan sejahtera. Maka dari itu dibutuhkan pemaknaan tentang kesejatian hidup dan kehidupan yang lebih empatis, lebih saling pengertian. Dalam perspektif agama Islam, manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang sempurna. Makhluk yang kesempurnaan manusia itu ditandai dengan kesiapannya untuk berbakti kepada Tuhan, karena dalam dirinya telah ditiupkan salah satu roh, seperti itu. Berbeda dengan hewan, kita tidak pernah melihat hewan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita bisa melihat bahwa manusia melakukan sholat 5 waktu, berzikir dan membaca Al-Quran. Nah, untuk ayat sendiri terdapat 2 ayat di sini. Yang pertama ayat Quran surat An-Nahl ayat 51 dan Quran surat Al-Anfal ayat 61.
Oke, baik, setelah kita tadi telah mendengarkan bab 3 yang memiliki pokok bahasan yang sama tapi memiliki subpokok yang berbeda dengan bab 2, kita akan masuk ke bab 4, di mana bab 4 ini sebetulnya itu merupakan salah satu materi favorit saya juga, karena dalam bab 4 ini kita akan mendengarkan tentang bagaimana agama sebagai jalan menuju bahagia. Jadi bagaimana kita bahagia dengan agama ini gitu. Tapi sebelum itu kita harus kenal dengan apa sih itu bahagia dalam artian agama gitu. Tapi sebelumnya, menurut Alusi, bahagia adalah perasaan senang dan gembira karena bisa mencapai keinginan atau cita-cita yang dituju dan diimpikan. Ada juga suatu pendapat lain yang menyatakan bahwa kebahagiaan adalah tetap dalam kebaikan atau masuk ke dalam kesenangan dan kesuksesan. Tapi hal ini berbeda dengan konsep Ibnu Qayyim al-Jauziyah, di mana beliau berpendapat bahwa kebahagiaan itu adalah perasaan senang dan tentram karena hati sehat dan berfungsi dengan baik. Seperti itu. Dan untuk ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang itu merupakan Quran surat Al-An'am ayat 16. Di situ dijelaskan barang siapa yang dijauhkan dari azab atas dirinya pada hari itu, maka sungguh Allah telah memberikan rahmat kepadanya, dan itulah kemenangan yang nyata. Kemudian terdapat indikator bagi orang-orang yang berbahagia. Utsman bin Hasan al-Kaubawi mengutarakan bahwa indikator manusia yang bahagia itu adalah sumber rezekinya ada di negaranya, mempunyai keluarga yang soleh, yakni istri dan anak-anak yang membanggakan dan membahagiakan, serta di bawah penguasa yang adil dan tidak zalim. Hal ini juga disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Lail. Kemudian gimana sih agama dapat membahagiakan umatnya? Seperti itu. Nah, di sini kunci beragama yang kita tahu adalah fitrah manusia. Fitrah itu sesuatu yang melekat dalam diri manusia dan telah menjadi karakter yang ada sejak manusia itu lahir. Dan juga kata fitrah sendiri secara bahasa memang asal maknanya adalah suci. Yang dimasukkan suci adalah suci dari dosa dan suci secara genetis atau secara fisik. Meminjam pendapat dari Profesor Udin Winantapura, fitrah adalah lahir dengan membawa iman. Dan juga selain 3 poin tadi, ada juga pandangan psikologis dan sosiologis tentang agama sebagai jalan menuju kebahagiaan. Untuk psikologisnya sendiri, sebagaimana telah dijelaskan dalam uraian sebelum-sebelum ini, bahwa manusia menurut Al-Quran adalah makhluk rohani, makhluk jasmani, dan makhluk sosial. Sebagai makhluk rohani, manusia membutuhkan ketenangan jiwa, ketentraman hati, dan kebahagiaan rohani. Kebahagiaan rohani hanya akan didapatkan jika manusia dekat dengan pemilik kebahagiaan yang hakiki, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian secara sosiologis, di antara karakter manusia menurut Al-Quran, manusia adalah makhluk sosial. Makhluk sosial artinya manusia tidak bisa hidup sendirian dan tidak bisa mencapai tujuan hidupnya tanpa keterlibatan orang lain. Jadi seperti kita tahu, dalam melaksanakan ibadah, kita tidak cukup hanya melakukan ibadah-ibadah secara sendiri-sendiri. Bahkan dijelaskan dari berbagai mazhab dan dari berbagai ayat-ayat Al-Quran bahwa khususnya bagi seorang lelaki akan dinaikkan derajatnya sebanyak 27 derajat bagi mereka yang sholat secara berjamaah. Nah, kita akan masuk ke pembahasan berikutnya tentang mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan yang kamil. Insan yang kamil maksudnya manusia yang sempurna. Sempurna dalam artian yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Sebelumnya kita harus tahu bahwa dalam membangun insan yang kamil ini terdapat sebuah konsep di mana menurut Ibnu Arabi ada 2 tingkatan manusia dalam mengimani Tuhan. Pertama, tingkat insan kamil. Mereka mengimani Tuhan dengan cara penyaksian. Artinya mereka menyaksikan Tuhan, mereka menyembah Tuhan yang disaksikannya.
Kedua, manusia beragama pada umumnya. Mereka mengimani Tuhan dengan cara pendefinisian, artinya mereka tidak menyaksikan Tuhan, tetapi mereka mendefinisikan Tuhan. Mereka mendefinisikan Tuhan berdasarkan sifat-sifat dan nama-nama Tuhan, atau dalam artian Asmaul Husna. Alasannya mengapa kita harus mengerti tentang iman, Islam, dan ihsan dalam menjadi persyaratan dalam membentuk insan yang kamil ini. Ada orang yang mengatakan belum tentu setiap muslim pasti beriman, dalam artian mukmin, karena bisa jadi imannya sangat lemah sehingga hatinya tidak meyakini dengan keimanan yang sempurna. Walaupun dia melakukan amalan-amalan lahir dengan anggota badannya seperti yang kita lihat sholat dan sebagainya, status orang seperti ini hanyalah muslim saja dan tidak tergolong mukmin dengan iman yang sempurna. Karena dalam sejatinya kita tahu bahwa sebetulnya membaca Al-Quran, sholat, dan zikir itu bukan dalam artian sesuatu mukmin, orang yang beriman tinggi. Itu hanyalah kewajiban-kewajiban kita sebagai Islam. Jadi ketika kita sholat, kita masih sebatas Islam, belum menjadi mukmin. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 14. Kemudian kita akan mengetahui bagaimana membangun argumen tentang karakteristik insan kamil dan bagaimana menjadi insan yang kamil. Karakteristik insan kamil itu bukanlah manusia pada umumnya. Menurut Ibnu Arabi, ada dua jenis manusia, yaitu insan kamil dan monster bertubuh manusia. Maksudnya apa? Jika tidak menjadi insan kamil, maka manusia akan menjadi monster tapi memiliki tubuh manusia. Pandangan Arabi ini mungkin didasarkan atas Al-Quran yang memang memvonis manusia sebagai makhluk yang rendah dan negatif, yakni memusuhi Rasulullah, penantang agama yang paling keras, zalim dan bodoh, atau tidak tahu agama yang benar, kikir dan melupakan Tuhan, tidak menjalankan agama sebagaimana petunjuknya, kemudian suka berkeluh kesah. Untuk keluh kesah itu sering kita dapati dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian metode mencapai insan yang kamil. Dalam perspektif tasawuf, jalan untuk membentuk insan kamil haruslah mengikuti jalan yang ditempuh oleh kaum sufi yang lurus, bukan kaum sufi yang menyimpang. Syarat pertama haruslah beriman dalam artian secara benar dan berniat memproses diri menuju martabat insan kamil. Misal, mengerjakan ibadah sholat secara syariat dan hakikat. Pertama, memulai sholat jika Tuhan yang akan disembah itu sudah dapat dihadirkan dalam hati, sehingga yang menyembah Tuhan yang benar-benar Tuhan. Kedua, berniat sholat karena Allah. Artinya ibadah sholat yang didirikan itu dilakukan dengan ikhlas karena Allah tanpa adanya pamrih dunia. Ingin disebut orang beragama, ingin mendapatkan pujian, atau ada niat-niat mencari dunia, dan tidak pula ada pamrih akhirat. Yang ketiga, ini merupakan tingkatan di mana selalu menjalankan sholat dan keadaan hatinya hanya mengingat Allah ketika sholat. Ketika kita tertinggal dari sholat, maka hati kita akan gundah gulana atau dalam artian tidak tenang. Kemudian tingkatan terakhir, yaitu sholat yang telah didirikan itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kesimpulannya, insan kamil atau manusia sempurna merupakan tipe manusia ideal yang dikehendaki oleh Tuhan. Sebabnya jika tidak menjadi insan kamil, maka manusia itu meminjam istilah Ibnu Arabi, dia hanyalah monster bertubuh manusia. Insan kamil adalah manusia yang telah menanggalkan kemanusiaannya yang rendah, lalu berjalan menempati tangga demi tangga menuju Tuhan sehingga mencapai tangga nafsu tertinggi. Nafsu kamilah, insan kamil dalam artian ini. Tangga-tangga yang dimaksud adalah 7 tangga sekaligus 7 macam nafsu manusia, yakni amarah, lawamah, mulhimah, mutmainnah, radiyah, mardiyah, dan kamilah. Nah, kemudian kita masuk ke bab 6 tentang bagaimana sih kita membangun paradigma Qur'ani. Sebelumnya ada suatu konsep dan karakteristik pada paradigma Qur'ani untuk menghadapi kehidupan modern ini, di mana secara etimologis kata paradigma itu berasal dari bahasa Yunani yang asal katanya para dan paradigma. Para mengandung arti di samping, di sebelah, dan keadaan lingkungan, sedangkan digma berarti sudut pandang. Nah,
dan juga ada dalam Quran surat Al-Imran yang merupakan surat ketiga dalam Al-Quran, dalam ayat ketiga yang menjelaskan tentang hal ini. Kemudian terdapat juga dalam Quran surat An-Nisa ayat ke-48. Nah, kita masuk, kenapa sih paradigma Quran itu sangat penting bagi kehidupan modern? Pertama, kehidupan Quran itu akan meluruskan akidah manusia, seperti itu menegakkan pokok-pokok tauhid, mensajikan akidah tentang kenabian kerasulan, meneguhkan keimanan terhadap akhirat dan keyakinan akan adanya balasan yang akan diterima di akhirat. Kemudian poin kedua, meneguhkan kemuliaan manusia dan hak manusia. Pertama, meneguhkan kemuliaan manusia, menetapkan hak manusia, meneguhkan hak-hak duafa atau orang-orang yang memiliki ekonomi lemah. Jadi, dan juga terdapat sumber-sumber histori, filosofi, dan psikologis. Dalam sejarah peradaban Islam, ada suatu masa yang disebut masa keemasan Islam. Disebut masa angkar Islam karena umat Islam berada dalam puncak kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan, baik ideologi, politik, sosial, budaya, ekonomi, dan pengetahuan teknologi, beserta pertahanan dan keamanan. Karena kemajuan itulah, maka dunia Islam menjadi pusat peradaban dan dunia menjadi superpower dalam ekonomi dan politik. Nah, teman, ada sedikit tambahan tentang bagaimana kita membangun paradigma Qurani. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Qalam ayat 4 dan juga Quran surat Al-Hasyr ayat 7. Dan menurut suatu profesor dari Jepang yaitu Toshiko Isutsu pada tahun 1993 yang mencoba meneliti konsep etik religius dalam Al-Quran. Jadi beliau membaca Al-Quran dan mencoba mencari konsep-konsep etik, dan beliau menemukan bahwa ada 5 nilai etik yang perlu dikembangkan manusia. Yang pertama yaitu murah hati, kedua keberanian, ketiga kesetiaan, keempat kejujuran, dan yang terakhir adalah kesabaran. Nah, mengapa umat Islam untuk dapat maju tidak perlu mengambil jalan sekularisasi? Karena pertama, ajaran Islam sumbernya Al-Quran dan hadis bersifat sumul. Kedua, ajaran Islam bersifat rasional. Ketiga, ajaran Islam berkarakter tadarruj. Dan keempat, ajaran Islam bersifat taklilat atau takalif. Yang kelima, faktor penyesuaian antara akal dan wahyu. Maka dari itu, langkah-langkah menurut Al-Faruqi agar lebih maju dan tidak tertinggal oleh peradaban barat adalah: yang pertama, memadukan sistem pendidikan Islam, dikotomi pendidikan umum dan pendidikan agama harus dihilangkan. Kedua, meningkatkan visi Islami dengan cara mengukuh identitas Islam melalui 2 tahapan, yaitu yang pertama yaitu mewajibkan bidang studi sejarah peradaban Islam seperti bab pertama tadi. Kedua adalah Islamisasi ilmu pengetahuan. Ketiga, untuk mengatasi persoalan metodologi ditempuh langkah-langkah berupa penegasan prinsip-prinsip pengetahuan Islam. Langkah-langkah kerja menurut Al-Faruqi juga ditandai seperti berikut. Yang pertama, menguasai disiplin ilmu modern. Yang kedua, menguasai warisan khasanah Islam. Yang ketiga, membangun relevansi yang islami bagi setiap bidang kajian atau wilayah penelitian pengetahuan modern. Yang keempat, mencari jalan dan upaya untuk menciptakan sintesis kreatif antara warisan Islam dan pengetahuan modern. Dan yang terakhir, mengarahkan pemikiran Islam pada arah tetap, yaitu sunnatullah. Sekian, terima kasih tugas dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau suatu hal yang kurang berkenan, karena segala kebaikan kembali lagi merupakan milik Allah, dan segala keburukan atau kesalahan adalah kembali ke diri saya sendiri. Sekian, terima kasih, saya kembalikan dan saya menganggap cukup apa yang telah saya sampaikan. Terima kasih kepada Ibu Sukma yang telah menemani kita dari awal hingga saat ini. Semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun dan selalu dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.